Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno berada di daerah Yogyakarta, dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah Kerajaan Mataram kuno terkenal sangat subur karena tanahnya dikelilingi oleh gunung berapi serta aliran sungainya yang tidak tersumbat seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Posisi yang asli dari kerajaan ini sempat berpindah-pindah istana karena bencana alam. Sumber perkembangan Kerajaan Mataram kuno diantaranya adalah Prasasti Janggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Kluru, Prasasti Kedu, dan Prasasti Balitung. Di samping beberapa prasasti tersebut, sumber sejarah untuk Kerajaan Mataram kuno juga berasal dari berita Cina. Untuk sistem pemerintahannya sendiri sedikit berbeda dari apa yang telah ditetapkan dalam sejarah Kerajaan Majapahit sebagai pendahulunya. Kerajaan Mataram kuno sekaligus menjadi kerajaan agraris yang meneruskan tahta Kerajaan Kalingga atau Holling. Kerajaan Mataram kuno berdiri di atas sebuah prasasti yang bertuliskan angka 907 yang dikenal sebagai Prasasti Mantiasi. Prasasti ini menjelaskan secara gamblang bahwa penguasa pertama Kerajaan Mataram kuno atau Medang ini merupakan Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Gelar ratu di sini bukan berarti penguasa itu seorang perempuan, melainkan istilah ratu, rakai, dan bre merupakan istilah asli dari Nusantara untuk menyebut seorang penguasa. Jadi, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada saat itu memakai gelar ratu karena tidak ada perbedaan yang berarti atas tafsir ratu dan raja pada zaman itu. Ibu dari Sanjaya bernama Sanaha yang mempunyai saudara bernama Sana yang dimana menguasai sebuah kerajaan tanpa nama. Namun kerajaan itu gagal karena pemerintahannya yang kacau sehingga Ratu Sanjaya hadir dan membereskan kekacauan. Di tahun 732 Masehi, Ratu Sanjaya mengeluarkan sebuah prasasti yang menyebutkan secara jelas bahwa Ratu Sanjaya menjabat sebagai seorang raja. Diketahui bahwa Sana mempunyai beberapa nama, diantaranya Sena dan Brata Senawa. Turunnya Sana dari tahta kerajaan Galuh setelah mengabdi sejak 706 sampai 716 Masehi dipicu oleh sebuah pemberontakan yang tidak dapat diredam. Dan pemberontakan itu bertujuan untuk mengkudeta Raja Sana yang dipelopori oleh Purbasora, paman dari Sanjaya. Setiap langkah dari keluarga Sana diperhatikan secara seksama oleh Raja Tarusbawa sehingga ia merasa sangat simpati dengan sahabatnya tersebut dan memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Sanjaya, anak Sanaha, yaitu adik kandung Sana. Setelah menikah, otomatis Sanjaya lebih leluasa untuk bermain politik di dalam kerajaan karena ia bermaksud untuk membalaskan dendam kepada keluarga Purbasoro atas kudeta yang ia lakukan.
Lalu Sanjaya menyampaikan maksudnya itu secara langsung kepada mertuanya, dengan tujuan untuk mendapatkan restu sekaligus bantuan untuk mengadakan perang merebut kerajaan keluarganya kembali. Strategi pembalasan dendam dimulai dengan Sanjaya yang diangkat menjadi raja di kerajaan Sunda. Sanjaya memerintahkan bukan dengan nama besarnya secara langsung, melainkan dengan maksud untuk berusaha menjalankan pemerintahan kerajaan di Sunda untuk menggantikan sang mertua yang telah berumur. Seharusnya kekuasaan kerajaan jatuh ke tangan sang istri, namun karena sang istri kurang cakap menjalankan pemerintahan, sehingga ia lebih percaya kepada suaminya untuk menjalankannya. Sehingga pada akhirnya nanti Sanja akan menguasai 3 kerajaan sekaligus. Lalu di abad ke-7, Sanjaya mengakhiri kekuasaannya dengan membagi kerajaan menjadi 2 bagian dan diserahkan kepada putranya. Kemudian Sanjaya pergi ke Mataram guna mewujudkan maksudnya dari awal untuk mengambil alih kekuasaan di sana dan menjadi raja di Mataram kuno. Setelah tujuannya berhasil, ia kemudian memulai kembali segalanya dari awal, sehingga sejarah lebih mengenal Sanjaya sebagai pendiri Wangsa Sanjaya yang menguasai kerajaan Mataram kuno. Kejayaan dari kerajaan Mataram kuno memang telah nampak dari awal. Semua berkat jiwa dari kepemimpinan Sanjaya yang memang sangat layak untuk disebut sebagai raja. Sanjaya bukan hanya menginginkan tahta semata, ia juga memahami betul kitab suci yang dianutnya karena ia merupakan seorang penganut Hindu Shiva yang sangat taat. Selama ia menjabat, kerajaan Mataram kuno memiliki komoditi pertanian berupa olahan padi sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat luar dan dalam kerajaan. Dan istimewanya, Sanjaya tidak pernah menunggu para brahmana untuk menyuruh membangun villa sebagai tempat suci peribadahan orang Hindu. Meski Sanjaya sangat mendukung perkembangan agama Hindu di Indonesia, beliau merupakan raja yang bijak. Hal itu tercermin dari sejarah kerajaan Majapahit yang sukses menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai dengan Kitab Negara Kertagama. Ia pun ikut andil dalam menjembatani penduduknya untuk memeluk agama lainnya. Di zaman itu hanya ada 2 agama yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan penduduk, yakni agama Hindu dan Buddha. Kehidupan pada masa kerajaan Mataram kuno, yaitu 1. Dinasti Sanjaya. Dalam kehidupan politik dinasti Sanjaya, berdasarkan catatan yang ada di dalam Prasasti Metyasi, Rakai Watukumara, Dyah Balitung atau Wangsa Sanjaya ke-9, mereka memberikan hadiah berupa tanah kepada 5 orang patihnya yang memiliki jasa yang besar terhadap Mataram. Dalam kehidupan ekonomi dinasti Sanjaya, di masa dinasti Sanjaya, kehidupan ekonomi pada saat itu bertumpu pada sektor pertanian, sebab keberadaannya yang berada di dalam pedalaman dan juga memiliki tanah yang subur. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini mulai mengembangkan kehidupan di bidang pelayaran. Hal ini bermula ketika masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan keberadaan Sungai Bengawan Solo sebagai jalur lalu lintas utama perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Dalam
dalam kehidupan agama dinasti Sanjaya. Berdasarkan catatan yang tertulis di dalam Prasasti Canggal, dapat ditarik kesimpulan bahwa di masa Wangsa Sanjaya mempunyai kepercayaan agama Hindu dengan beraliran Siwa. Dinasti Shailendra. Kehidupan sosial dalam dinasti Shailendra berdasarkan peninggalan berupa candi-candi para ahli sejarah menyimpulkan bahwa kehidupan sosial di masa itu sudah sangat teratur. Hal ini bisa dilihat dalam cara pembuatan candi dengan tenaga masyarakat yang bergotong royong. Selain itu, hal itu juga menyimpulkan betapa patuhnya para rakyat mematuhi rajanya. Dengan keberadaan dua agama yang berbeda, toleransi di antara masyarakat juga sangat baik. Dalam kehidupan ekonomi dinasti Shailendra, masyarakatnya bermata pencaharian petani, pedagang, dan pengrajin. Pada dinasti ini juga telah ditetapkan pajak bagi seluruh masyarakat Mataram. Hal itu terbukti dalam sebuah prasasti Karangtengah yang menceritakan bahwa Prakriyan Patat Papupalar membangun bangunan suci yang menjadi simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Dalam kehidupan agama dinasti Shailendra, mayoritas raja yang pernah memerintah di masa dinasti Shailendra menganut agama Buddha Mahayana. Hal itu juga sekaligus membuktikan bahwa agama Buddha telah masuk di Mataram. Dengan adanya candi yang bercorak Buddha, juga dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya juga beragama Buddha Mahayana. Kejayaan Mataram kuno terjadi di masa pemerintahan Raja Balitung pada 898 sampai 910 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raja Balitung, kerajaan ini berhasil menaklukkan daerah-daerah yang berada di sebelah timur. Oleh sebab itu, daerah kekuasaan kerajaan Mataram kuno semakin luas yang meliputi Bagelan, Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Penyebab lainnya kejayaan kerajaan Mataram kuno adalah karena naik tatahnya Sanjaya yang sangat ahli dalam bidang peperangan. Pembangunan sebuah waduk ujung galuh di daerah Waringin Sapta guna untuk mengatur aliran sungai Perangas sehingga banyak kapal dagang dari Benggala, Sri Lanka, Kola, Kampa, Burma, dan lainnya datang ke pelabuhan itu. Dan juga pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasari oleh adanya sungai-sungai besar, antara lain Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang memudahkan lalu lintas perdagangan. Adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu meletusnya Gunung Merapi yang menyemburkan lahar dan menimbun candi-candi yang telah dibangun kerajaan, sehingga otomatis candi-candi tersebut menjadi rusak.
Krisis politik di tahun 927 sampai 929 Masehi dan perpindahan lokasi kerajaan karena pertimbangan ekonomi, kerajaan Mataram kuno berpindah ke daerah Jawa Tengah yang kurang subur, jarang terdapat sungai besar, dan tidak ada pelabuhan yang strategis. Dua faktor tersebut juga merupakan pengaruh yang besar bagi keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Empu Sindok memiliki jabatan sebagai Rake Saduhino saat Wawa menjadi raja di Mataram. Kemudian pindah ke daerah Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana di sana serta menjadikan Walunggaluh sebagai pusat kerajaan. Empu Sindok yang membangun dinasti baru bernama Isyana Wangsa berhasil membentuk kerajaan Mataram sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang berpusat di daerah Jawa Tengah. Dan Empu Sindok memimpin dinasti ini sejak tahun 929 Masehi sampai 948 Masehi. Sumber sejarah yang berkenaan dengan kerajaan Mataram di daerah Jawa Timur diantaranya Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang dan Pradah, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Gandakuti yang berisi penyerahan kedudukan putra mahkota oleh Airlangga kepada sepupunya yang bernama Samarawujaya putra Teguh Dharmawangsa.